yang sudah menerima CD di gereja, kami mengucapkan selamat. Semoga kedepannya sukses, sehat terus, dan menjadi anak yang baik. Sedikit dari kami, mungkin ada ditambahin sama tulangnya. Oh ya. Selamat Calvin. Selamat hari Minggu, shalom buat kita semua. Selamat buat Calvin udah naik CD hari ini. Selamat juga buat Abang sama Eda. Buat Calvin bisa naik CD jadi satu titik yang baru di kehidupan, jadi contoh yang baik juga buat adik-adik. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan buat Calvin boleh berjalan. Soalnya saya ada sekampung saya di pasar Bersani, dia nggak lulus. Baju barunya, celananya sudah dibeli orang tuanya, ternyata dia tidak lulus. Pulang. Jadi ini selamat kepada Calvin. Calvin itu ada artinya loh. Hah? Kan ada ajaran itu, ada ajaran Calvin. Ya. Jadi harus mengerti semuanya ya. Ini baru tahapan pertama ini dalam iman. Hah? Jadi gelombang-gelombang nanti akan terjadi dalam kehidupan. Itulah yang kamu harus asah terus dalam kehidupan. Banyak gelombang yang terjadi dalam kehidupan nanti, dalam iman Tuhan Yesus. Ya. Banyak sekali godaan di dunia ini. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau Calvin percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, pasti Tuhan akan menolong. Tidak berjanji buat terus enak-enak aja, tidak ada itu. Tapi Tuhan Yesus pasti menolong kehidupanmu kelak sampai tua ya. Imani Yesus Kristus ya. Ini dari saya berdua apa? Aku udah panjang lebar ya Calvin ya. Kalau ingat zaman dulu kau masih, ternyata sekarang sudah dulu. Oh Pung Cantik masih ingat dulu. Pung Cantik main di River apa? Angry Bear. Habislah FB ku kau bongkar-bongkar, kau ganti passwordnya. Sekarang kau sudah dewasa, sudah doli-doli, dan lebih takjub lagi aku tadi ayat Masmu itu loh. Kalau dari gereja hanya ayat 6, tolong kau harus hafal dari ayat 5 supaya komplit dan ada gerakannya. Pernah ini anak-anak ini saya ajari gerakannya begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Opung minta kau harus hafal dari ayat 5 supaya komplit. Ya kan? Kalau tadi kan hanya akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kurang komplit kalau nggak ikut percayanya itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah
sendiri, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Tambah 1 ya. Nah, jadi kalau sudah dikatakan percaya, bukan hanya percaya di mulut, bukan hanya percaya di akal, bukan hanya percaya sementara. Percaya kepada Tuhan artinya mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam segala aspek kehidupan. Jangan hanya aku percaya kepada Tuhan Yesus. Semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Iblis pun percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi dia tidak tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Jadi kalau percaya, aku percaya kok kepada Tuhan Yesus. Datang Tuhan Yesus, aku nggak percaya sama kau. Kita nggak, kadang-kadang kita tidak dengar jawaban Tuhan. Jadi artinya kalau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya jangan pernah berpaling dari Tuhan Yesus Kristus apapun yang terjadi. Jangan karena kau lihat nanti ada, sebentar lagi kau dewasa dan punya pacar, ada yang lirik-lirik kau yang bukan satu iman dengan Tuhan Yesus Kristus. No way. Dan untuk kita semua di sini yang anak-anak muda, anak-anak gadis, jangan pernah menggadaikan imanmu kepada orang yang kau cintai tetapi tidak hidup di dalam Tuhan Yesus. Ingat itu. Zaman sekarang banyak anak muda, banyak anak gadis beralih agama hanya karena satu laki-laki, hanya satu perempuan. Dia menganggap itu lebih hebat dari Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah gadaikan imanmu hanya untuk cinta dunia. Itu. Jadi itu kalau orang sudah mengandalkan Yesus di dalam hidupnya, mencari jodoh juga harus di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah keluar dari rel. Itu kalau mengandalkan Yesus. Tadi kan mengakui. Jadi iman yang menyelamatkan itu mengaku dengan mulut, dengan hati, dengan pikiran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh apa yang utama yang kita raih di dunia ini, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang sekarang ini hidup sementara, tetapi akhirnya kita nanti akan menuju hidup yang kekal. Itu yang akan kita kejar. Dan hanya yang mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan memperoleh itu. Kalau sekedar percaya, aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, katanya itu Kristen KTP seperti melompat dalam gelap. Ya kan? Aku percaya hanya di pikirannya saja, tetapi tidak mengandalkan Yesus. Oleh sebab itu ayatmu yang paling bagus ini harus menjadi pegangan hidupmu. Kemanapun kau melangkah, akui hanya dengan Tuhan Yesus aku bisa berjalan. Hanya dengan Tuhan Yesus Kristus aku bisa pintar. Hanya dengan Tuhan Yesus Kristus aku bisa meraih cita-citaku. Maka kau akan mendapatkan itu. Amin. Nah, kami percaya Bapak kan tua ya. Jadi Bapaknya juga perlu kan untuk selalu mengarahkan. Calvin ini kan mulai memasuki masa remaja ya. Jadikanlah dia sahabat supaya dia terbuka mencurahkan isi hatinya. Jangan dia nanti mencari curahan hati ke orang lain, berpindah ke lain hati, tidak lagi mau terbuka dengan orang tuanya. Jadi sama-sama ya sebagai bapak juga harus merangkul anak yang bertumbuh menjadi remaja supaya benar-benar dalam koridor firman Tuhan. Demikian juga seorang ibu, katanya sih aku tidak punya anak, jadi tidak pernah merasakan bagaimana itu mendidik anak. Tapi mendidik penghukum kayaknya ponakan-ponakan pernah juga ya, melatih mereka supaya senantiasa memperkatakan berkat, ya kan? Kan udah belajar firman Tuhan ya, jangan keluar kata-kata kotor dari mulutmu kan katanya kan ya. Ada adikmu ya harus sebagai pemimpin ya, dan bapak itu ya
harus menjadi panutanmu. Dari kecil pun ini udah aku gendong-gendong, bayangin aja mulai dari bapakmu, dari umur berapa bulan aku yang gendong-gendong, sambil nyuci, sambil masak, bapakmu digendong, si Paul dimandiin, sampai sekarang kau udah dewasa. Nah, kita udah tahu lah bagaimana kalian itu. Jadi jangan keluar dari rel yang sudah Bapak jalankan, ya. Aku percaya sebentar nanti kau akan mahasiswa, akan banyak kegiatanmu di luar, tapi tetap jadikan Bapak sebagai sahabatmu, sebagai panutanmu, sebagai pelindungmu. Tetapi terlebih-lebih Tuhan Yesus adalah pelindung yang utama. Gak usah panjang lagi, terlalu panjang nanti tulang kelamaan berdiri, ya. Opung juga kelamaan berdiri. Ingatlah apa yang sudah ditanamkan di gereja, ingat pesan dari keluarga tadi, ingat juga pesan dari para opung semuanya, dan tante dan kakak-kakak dan semualah, ya, yang mengasihimu. Amin. Ya, kami ini adalah keturunan dari satu opung Ungaran. Jadi saya sendiri adalah bapakku dari bapakmu. Tahu panggil opung sama kami, itu kan? Opungmu yang sudah pergi ke surga itu adik saya, lantaran istrinya adalah adik opungmu. Datang sini tapi gak tahan berdiri lama-lama. Jadi kami ini keturunan opung Ungaran bersukacita karena kau sudah besar, sekolah minggu dan belajar sini. 1 tahun atau 2 tahun belajar sini? 1 tahun, karena dia sudah banyak firman Tuhan terpelajari. Yang hanya mempelajari tapi kau harus melakukannya ya dalam hidup sehari-hari. Kami ini bersukacita lantaran bapakku ini tadinya dulu dia kepala percetakan di Jakarta ini dan di Bandung. Dia menikah, karirnya menikah. Makanya kamu nanti jangan takut, jangan khawatir bahwa kamu nggak bisa sekolah. Apalagi dia sekarang sudah masuk ke Marturia, Yayasan Marturia, Jakarta. Banyak melayani dan mempelajari firman Tuhan. Lagi pula belakangan ini dia masuk Sintua HKIP Menteng Terendam. Udah 2 tahunnya, udah 2 tahun udah diberkati dia menjadi ketua. Tapi udah mulai berkembang pengalamannya untuk mendidik kamu nanti semua pampu kami untuk berhasil dalam pendidikan. Jadi kamu harus sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan 1 tahun dalam aturan HKIP. Siapa yang sudah hidup sudah dewasa. Seandainya kau pindah ke gereja apa di Jakarta ini, bukan jangan sudah bisa berdiri sendiri memiliki gerejanya Protestan. Jadi karena kau sudah dewasa, 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, kamu sudah bisa menikah. Kawanmu yang sini tadi pilihlah itu diantaranya. Siapa yang kau suka nanti supaya bisa kamu bina, tidak sekarang. Jangan khawatir. Siapa yang membina calon-calonnya sejak ini pasti dia berhasil. Baik kepada orang tua, baik kepada mertua. Jadi ingatlah apa yang kamu pelajari selama 1 tahun ini dalam firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan di sana, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Setiap kali kita engkau ditolong oleh Tuhan, itu makanya dia mengatakan jangan khawatir, jangan takut, karena dia selalu di depan kita untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi kami kita pada siang hari ini, karena itu lakukanlah apa yang kau pelajari ini supaya kamu berkembang dan menjadi dewasa iman. Sekian dan terima kasih.
Kami pulang mengucapkan selamat telah naik sini, dan sekarang yang namanya sekarang udah dewasa secara iman. Nasihat tulang sih gampang aja, kamu baca 1 Timotius 4 ayat 1. Nanti tuh kalau tahu artinya, kalau kau melanggar itu, cuma hanya bisa bilang terima kasih, contoh gitu aja. Kemudian itu aja yang bisa tulang ucapkan terima kasih. Dan jangan kayak tulang. Lebarkan aja nggak apa-apa. Baru duduk. Oke, terima kasih ya. Kalau minggu ini tulang yang kamu bilang ya bisa dikatakan agak rada-rada. Ya, benar rada-rada ini tulang ini. Ya. Untuk Kelvin sebelumnya selamat ya, selamat. Kamu sudah lepas ini, kamu semakin dewasa, bukan hanya secara iman aja, tetapi secara fisik. Sudah banyak yang dikatakan oleh opungmu, oleh bapak tuamu, oleh naburu ya, oleh naburu, sudah banyak. Tulang cuma satu, segala sesuatu yang kamu lakukan atau yang kamu perbuat, berserahlah pada Tuhan. Jangan kamu mengandalkan dirimu sendiri. Itu hampir mirip dengan ayat yang kamu terima tadi. Semua itu gak akan lengkap kalau tidak kamu serahkan semua pada Tuhan. Dari tulang itu aja, nanti dari hukum tambahin. Oke, terima kasih ya Ganti. Udah semua. Ya, terima kasih ya. Berarti ngomongin ke masalah ada bro, kan? Jadi saya bangga lihat Yanto sama guru kami Nanda. Bisa dikatakan ada 3 tahapan dalam kehidupan mendidik anak ya. Saat dia lahir, kita bawa ke gereja, dia dibaptis, diserahkan sama Tuhan. Dalam perjalanannya kita bimbing dia. Ya. Karena kenapa dikatakan dosa anak itu sementara itu karena salah bimbing sebenarnya kalau yang berdosa. Tapi kalau dibimbing sampai dewasa dan akhirnya belajar CD, ya, itu tahapan kedua. Tahapan ketiga nanti ya dinikahkan, baru lepas tanggung jawab itu dari orang tua. Selama dia belum berumah tangga, tetap masih tanggung jawab orang tua. Bimbingan itu harus selalu. Jadi mengaji sama Tuhan, ya. Saya bangga ya ini membimbing sampai bisa berhasil dan bisa dikatakan anak-anak yang baik semua, ya. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Berarti mah, bebek, tuh di ini mbak. Sekarang itu kan pin, ya. Belajar setahun mempelajari apakah itu anak Kristen. Kita harus bisa mengaplikasikan bahwa kita Kristen. Jangan tadi seperti yang dikatakan hukum itu nanti gara-gara cinta kau bedakan Tuhan Yesus. Jangan. Ya. Ada satu bilang tadi itu agak lagu juga saya omongannya. Ya, hampir dikatakan Tuhan Yesus. Ya, tapi belum hampir. Nah, itu ya ingat. Ya, istilahnya kami lakukan yang strategi iman. Sekarang dalam masa perkumpulan, dalam masa remaja ini hati-hati bergaul. Dan lagi belum masih ini tahu, mau tahu itu bagaimana?
bukan dikatakan sombong kalau kita milih pergaulan, enggak. Ya. Jangan nanti merasa gitu. Kalau sombong kalau enggak ini. Kita pilih pergaulan siapa. Ya. Boleh kita lihat orang, ya istilahnya boleh kita hanya sekedar say hello bagi orang preman supaya kita nggak diganggu. Tapi jangan bikin jadi preman. Ibaratnya boleh ikutin maling, caranya ini ya supaya tahu kita jangan seperti maling. Boleh kita bergaul sama copet supaya kita nggak kena copet. Saya tahu caranya supaya kita nggak kena copet karena bertemu tukang copet. Kalau kita ada tas kita taruh di bawah, nggak mungkin copet bilang. Tapi kalau di kantong handphone atau macam ya kena. Tapi kalau taruh di bawah, maka dia nanti kayak itu. Kita tahu segala sesuatu itu kalau kita bergaul mereka, tapi dengan kelakuan mereka. Itu aja. Ya. Panjang ngomong yakin, opung yakin, ya. Apa yang sudah kau dengarkan dari semua orang yang memberikan sepatah dua kata, memberikan wejangan, ya, dapat bisa kau terima, ya, bisa kau analisa, ya, bisa kau aplikasikan nanti di dalam kehidupanmu. Kira-kira itu yang dari opung. Terima kasih. Ya, ya, ini dari opung nih, sudah dipilih ya. Ya, ya.